Selamat siang, perkenalkan nama saya Mufaza Alia Unsa. Saya di sini selaku HR dari PT 5 Menit Saja. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan rintisan dengan menjual pakaian khas negeri Abrakadabra dengan merek 5 Menit. Kemudian perusahaan ini telah memiliki 3 toko cabang. Akan tetapi perusahaan ini mengalami penurunan kunjungan konsumen dan penjualan dikarenakan terdampaknya virus C21 ini. Jadi saya dan selaku owner akan mencari posisi web designer yang handal yang akan direkrut selama 10 bulan masa kontrak. Kemudian untuk 1 bulannya masa orientasi, 3 bulan selanjutnya membuat desain website. Kemudian untuk 3 bulan selanjutnya testing dan running, dan yang terakhir 3 bulan ini untuk maintenance. Jadi web designer ini diharapkan sudah bisa join dimulai dari tanggal 1 Juli 2022, dan perusahaan ini memberikan total anggaran kepada web designer ini dengan upah pokok 10 juta. Kemudian tunjangan jabatan sebesar 3 juta dan tunjangan harian sebesar 20.000 per hari. Jadi periode absensi ini dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli 2022 dengan sistem 5 hari kerja dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan diwajibkan memiliki NPWP. Baik, setelah kita mencari lowongan pekerjaan untuk web designer, ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu, dan di sini sudah ada nama karyawannya dan telah ditentukan akan bergabung sejak tanggal 1 Juli, dan ini adalah untuk nomornya 131-07-2022 dan akan mulai bergabung mulai tanggal 1 sampai 31 Juli 2022. Ini adalah nama perusahaannya dan nama karyawannya. Yang pertama, untuk nama perusahaannya adalah PT 5 Menit Saja. Untuk alamatnya Jalan Cukup Setia Sama Kamu Aja, nomor 1, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ini untuk nama karyawannya Alif Nur Septian, Jalan Satunya Tidak Buntu, nomor 5, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian ini untuk perjanjian kerja waktu tertentunya dimulai hari Jumat, karena di tanggal 1 Juli 2022 itu hari Jumat ya. Ini untuk tempatnya di Jalan Cukup Setia Sama Kamu Aja, nomor 1, Surabaya, Jawa Timur. Ini adalah untuk lokasinya PT 5 Menit Saja. Untuk yang kedua, ini adalah nama perusahaan PT 5 Menit Saja, kemudian alamatnya di Jalan Cukup Setia Sama Kamu Aja, nomor 1, untuk kelurahannya Kalirungkut, kemudian kecamatannya Rungkut, kabupaten atau kota medianya Surabaya, kemudian untuk provinsinya Jawa Timur. Dan di dalam perjanjian ini diwakili oleh Mufaza Alia Unsa dalam jabatannya sebagai direktur oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT 5 Menit Saja. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut perusahaan. Kemudian ini adalah nama karyawannya yang bernama Alif Nur Septian. Ini tempat atau tanggal lahirnya di Surabaya 29 November pada tahun 1993. Jenis kelaminnya laki-laki. Ini untuk alamatnya di Jalan Satunya Tidak Buntu, nomor 5, RT atau RW 05 RW 01. Kemudian untuk kelurahannya Embong Kaliasin, kecamatannya Genteng, kemudian kabupaten atau kota medianya Surabaya, provinsinya Jawa Timur. Ini untuk NIK-nya 357812209992002. Jadi ini untuk
ini perusahaan dan karyawan secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai prapihak. Dengan ini untuk persyaratannya PT 5 menit saja ini bergerak di bidang industri garmen. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang web designer. Kemudian yang ketiga, bahwa karyawan adalah perseorangan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang teknologi informatika. Yang keempat, bahwa perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya bermaksud untuk memperkerjakan karyawan secara tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan karyawan sepakat untuk bekerja secara tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT bagi dan untuk kepentingan perusahaan yang syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Jadi ini untuk pasalnya. Pasal 1-nya kesepakatan kerja untuk waktu tertentu. Kemudian pasal 2, hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, larangan karyawan. Kemudian yang keempat yaitu pasal 4 tentang pekerjaan. Jadi untuk yang pertama, pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini sebagai berikut. A. Jenis pekerjaannya web designer. Kemudian deskripsi pekerjaannya desain website. Yang C. Lokasi pekerjaannya lingkungan perusahaan, yaitu tempat yang dimiliki dan garis miring atau dikuasai oleh perusahaan, dan garis miring atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk oleh perusahaan sebagai tempat untuk melaksanakan pekerjaannya. Ini untuk yang ketiga. Untuk pasal kelima, waktu kerjanya mulai dari tanggal awal sampai dengan tanggal akhir bulan berjalan. Jadi untuk waktu kerjanya dalam 1 minggu 40 jam jumlah jam kerjanya. Untuk jumlah hari kerjanya sebanyak 5 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk yang C ini adalah waktu kerja dalam 1 harinya sebanyak 8 jam. Jadi ini dimulainya hari Senin sampai hari Kamis itu berlangsung mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 17.00. Untuk hari Jumat dimulainya pada pukul 8.00 sampai dengan 17.30. Ini untuk poin yang ke-D. Ini untuk yang kedua. Ini untuk yang B. Ini untuk C. Ini untuk D ini, dan untuk yang E ini. Baik, ini untuk yang nomor 3. Ini untuk pasal 6 tentang upah. Jadi upah pokok karyawannya sebesar 10 juta per bulan. Ini untuk pasal 7-nya, berakhirnya perjanjiannya. Yang pertama, perjanjian ini berlangsung untuk selama jangka waktu sebagai berikut. Jangka waktunya 10 bulan dengan masa kontrak. Kemudian mulai tanggalnya 1 Juli 2022 untuk berakhirnya pada tanggal 30 April 2023. Ini untuk pasal ini untuk nomor keduanya. Ini untuk nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini untuk pasal 8 tentang tata tertib perusahaan dan sanksi. Ini ada nomor 1, 2, nomor 2 yang dimana apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan ke-1. Untuk nomor 2 yang A, surat peringatan ke-1 untuk jangka waktunya 6 bulan. Kemudian untuk B, jangka
untuk yang ke B, surat peringatan kedua dengan jangka waktu yang sama 6 bulan. Kemudian yang C, surat peringatan ketiga dengan jangka waktu yang sama selama 6 bulan. Kemudian apabila karyawan tersebut sudah lebih dari surat peringatan ketiga, maka perusahaan berhak untuk memutus hubungan kerja. Ini untuk poin yang ketiga. Ini poin yang keempat. Kemudian ini untuk pasal 9, kerahasiaan informasi. Di sini ada nomor 1 dan 2. Kemudian untuk pasal 10, penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Ini ada untuk nomor 1 dan 2. Kemudian pasal 11 tentang penutup. Jadi perusahaan dan karyawan dalam melaksanakan perjanjian ini terikat oleh peraturan perusahaan, keputusan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 dan bermaterai cukup. Perusahaan dan karyawan masing-masing memperoleh satu rangkap asli yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama. Ini untuk para pihaknya. Ini untuk perusahaannya. Ibu Mafaza Alia Unsa selaku direkturnya menandatangani di atas materai. Kemudian ini untuk karyawan PKWT-nya, Alif Nur Septian telah menandatanganinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini untuk draft perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Selamat siang. Ini untuk draftnya lowongan pekerjaan posisi web designer. Jadi PT 5 menit saja akan membuka posisi web designer dengan tanggung jawab pekerjaan pengatur tampilan UI atau UX web, kemudian merancang layout secara visual dengan menyalurkan ide-ide kreatif di setiap elemen yang ada di website, kemudian membuat rancangan layout sebuah website. Dan untuk yang selanjutnya, keahlian, kemampuan berpikir kreatif, kemudian kemampuan berpikir logis dan sistematis. Yang ketiga, kemampuan problem solving, dan yang terakhir keterampilan mendesain. Dan untuk kualifikasinya kualifikasinya pria atau wanita usia maksimal 30 tahun. Kemudian untuk jenjang pendidikannya D3 atau S1 Teknologi Informasi. Kemudian yang ketiga, fresh graduate are welcome. Jadi perusahaan PT 5 menit saja ini terbuka untuk posisi baru dengan lulusan yang baru. Akan tetapi perusahaan ini juga tidak memungkinkan untuk membuka posisi yang sudah berpengalaman dengan minimal 1 tahun masa kerja. Kemudian yang keempat, paham konten medsos, Google, FB Ads, kemudian website marketplace dan IG Advance. Dan untuk penempatannya di Surabaya. Jadi apabila teman-teman yang memenuhi kualifikasi maupun keahlian dan tanggung jawab pekerjaan tersebut, silakan untuk mengirimkan CV dan lamaran di recruitment@pt5menitsaja.com. Apabila ada info yang kurang jelas, bisa langsung menghubungi nomor ini dengan nomor 081 2323 59998 dengan Ibu Faza selaku HR-nya dari PT 5 menit saja. Baik, terima kasih. Ya, ini untuk perhitungan upah dan PPh 21 bulan Juli 2022. Yang pertama, ini untuk nama karyawan yang telah bergabung itu Alif Nur Septian. Jadi ini untuk jenis pekerjaannya kontrak atau PKWT. Jadi untuk status perkawinannya dia belum menikah dan belum mempunyai anak dan istri. Untuk NPWP-nya dia ada NPWP-nya. Kemudian untuk gross-nya untuk metodenya ada gross. Kemudian penghasilan brutonya
pada upah pokok sebesar 10 juta. Kemudian tunjangan tetapnya 3.420.000 ini dari mana? Dari tunjangan jabatan sebesar 3 juta, kemudian tunjangan hariannya sebesar 20.000 per hari. Jadi di dalam bulan Juli ini terdapat 21 hari kerja. Jadi 21 hari kerja dikalikan 20.000 per hari, yaitu sebesar 420.000 rupiah. Kemudian 3 juta ditambahkan 420.000 rupiah menjadi 3.420.000 rupiah. Jadi ini untuk tunjangan tidak tetapnya kosong. Kemudian untuk lemburnya kosong karena karyawan baru. Kemudian bonus atau THR insentifnya kosong. Kemudian untuk kompensasi PKWT-nya kosong. Untuk jaminan kecelakaan kerjanya itu 0,24 dikalikan 10 juta, jadi 24.000. Kemudian untuk jaminan kematiannya 0,3%, yaitu 0,3% dikalikan upah pokoknya sebesar 10 juta, jadi nilainya 30.000. Kemudian untuk BPJS Kesehatan dibayar pengusaha sebesar 4%, jadi 4% dikalikan 10 juta, jadinya 400.000. Kemudian ini untuk potongan hari kerjanya tidak ada, potongan lain-lain tidak ada. Jadi untuk selanjutnya penghasilan bruto sebulan yaitu 13.874.000 rupiah. Untuk pengurangnya biaya jabatannya sebesar 5 juta, untuk biaya jabatannya 5%, maksud saya biaya jabatannya 5% dikalikan jadi ini untuk 5% dikalikan penghasilan bruto sebulan 13.874.000 rupiah, yaitu sebesar 693.700 rupiah. Jadi untuk jaminan hari tuanya 2% karena tidak ada. Untuk jaminan pensiunnya sebesar 1%, perusahaan tidak memberikan, jadi tidak ada. Jadi untuk penghasilan neto sebulannya di total sebesar 13.100. Penghasilan neto sebulannya sebesar 13.180.300 rupiah didapat dari mana? Dari penghasilan bruto sebulan dikurangi total pengurang bruto sebesar 693.700 rupiah, jadinya 13.180.300 rupiah. Jadi ini untuk jumlah bulan sejak join kerja sebesar jumlah bulan sejak join kerjanya selama 10 bulan. Jadi ini untuk penghasilan neto setahunnya, penghasilan neto sebulan dikali 10 bulan, jadi hasilnya 131.803.000 rupiah. Ini jadinya penghasilan untuk setahun. Ini untuk penghasilan tidak kena pajaknya 50 juta, dikarenakan si Alif Nur Septian ini belum mempunyai anak dan istri, jadi tanggungannya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi untuk penghasilan kena pajaknya sebesar 77.803.000 rupiah.
ini didapat dari ini didapat dari penghasilan neto setahun dikurangin penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Jadi untuk penghasilan neto setahunnya 131 juta 803.000 rupiah. Ini untuk hasilnya 77 juta 803.000 rupiah. Jadi ini akan dibulatkan menjadi 70 juta 803.000 rupiah. Ini untuk PPh 21 terhutang selama setahun. Jadi 5% dikalikan PKP. Jadi ini 5% dikalikan 77 juta 803.000 rupiah menjadi 3.890.150 rupiah. Jadi ini untuk PPh terhutang setahun 15% kalikan PKP-nya tidak ada. Untuk 25% kali PKP-nya tidak ada. Kemudian 35% kali PKP-nya tidak ada. Jadi total PPh 21 terhutang setahunnya 3.890.150 rupiah. Ini untuk totalnya. Jadi ini untuk PPh 21 terhutang sebulannya membayar sebesar 389.015 rupiah. Jadi ini 389.015 ini didapat dari PPh 21 terhutang setahun dibagi 10 bulan. Ini untuk perhitungan upah Juli 2022. Ini untuk tarif pajak berdasarkan UU HPP-nya. Dan ini untuk pekerja tanpa NPWP, tarif PPh 21 dikali 120%. Ini untuk status pajaknya yang telah mempunyai NPWP. Kemudian untuk Rp866.818.000 ini didapat dari jika semisal si Alif Nur Septian ini tidak memiliki NPWP. Jadi Rp389.015 ini dikalikan 120%. Jadi ini untuk hasilnya kalau semisal tidak ada NPWP-nya. Kemudian untuk bulan bergabungnya dimulai tanggal 1 Juli. Jadi ini saya permisalkan untuk bulan Juli ini saya permisalkan di bulan 10, kemudian untuk Agustus 9, September 8 dan seterusnya. Jadi akan berakhir di bulan April tanggal 30 April 2023. Baik. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Selamat siang. Ya, halo selamat siang. Ini untuk selanjutnya program LND atau yang biasa disebut dengan Learning and Development Divisi Sales Operation. Jadi ini untuk nama karyawannya. Yang pertama Alia Nur Rahman sebagai asisten manajer pemasaran, departemennya Sales Operation. Kemudian ini untuk usulan judul trainingnya digital marketing. Karena kenapa? Karena PT 5 menit saja membutuhkan konsep digital marketing. Jadi untuk penjualannya melalui digital semua. Jadi untuk pelaksanaannya
akan diadakan bulan Agustus 2022. Untuk yang kedua, nama karyawannya Muhammad Ali selaku Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan, departemennya sama, sales operation. Kemudian untuk judul trainingnya yang akan diikuti communication skill, yang dimana communication skill ini sangat dibutuhkan di dalam dunia marketing atau penjualan. Jadi kita diajarkan untuk bagaimana cara berbicara yang baik kepada pelanggan dan bagaimana cara kita untuk bisa meyakinkan pelanggan agar pelanggan bisa membeli produk dari PT 5 Menit Saja. Jadi ini untuk kegiatannya akan diadakan bulan Agustus 2022. Kemudian yang ketiga, nama karyawannya Ahmad Nur Ali selaku staf pemasaran di departemen yang sama. Kemudian ini untuk usul judul trainingnya profitable selling skill. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan dari penjualan pakaian khas negeri Abracadabra ini. Jadi untuk jadwal pelaksanaannya dimulai bulan Agustus 2022. Baik, untuk selanjutnya rencana penerapannya ini saya akan menjelaskan tentang materi pelatihannya apa saja. Jadi untuk yang pertama, digital marketing, itu untuk materinya atau poin-poin kuncinya cara penggunaan website atau cara pembuatan website, kemudian Instagram advice dan Facebook advice. Kemudian yang kedua, communication and profitable selling skill. Jadi bagaimana cara meyakinkan pembeli agar mau membeli produk kita, dan bagaimana cara kita memasarkan suatu produk atau bagaimana teknik dalam memasarkan suatu produk tersebut. Baik, untuk rencana penerapan pelatihannya, isi materi pelatihan dari digital marketing ini memasang iklan di Instagram advice, kemudian Facebook advice, dan pembuatan website. Untuk yang kedua, communication and profitable selling skill, yaitu be proactive, kemudian teknik dan jenis komunikasi dalam memasarkan suatu produk, kemudian cara meningkatkan keuntungan untuk suatu produk. Jadi ini untuk waktu pelaksanaannya akan dimulai tanggal 3 Agustus 2022 yang akan diadakan oleh PT 5 Menit Saja. Jadi ini yang mengadakan dari internal. Baik, terima kasih.